Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Shalom rekan muda yang dikasihi Tuhan, kembali lagi bersama dengan saya Pendeta Albert Markus Puntodewo dalam acara Youth for Christ pada edisi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas setiap anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kami, termasuk juga nafas hidup baru yang kami nikmati hari ini. Dan Tuhan, ketika kami rindu akan firman-Mu di saat ini, biarlah Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu itu. Mampukanlah kami Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus-Mu untuk mengerti, terlebih juga untuk memelihara dan melakukan firman Tuhan itu dalam keseharian kami. Dan kami serahkan Tuhan pembacaan juga perenungan kami ke dalam tangan penyertaan-Mu. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Rekan muda, tema kita pada hari ini adalah dikasihi menghangatkan hati. Dan bahan perenungan kita diambil dari Kejadian 8 ayat 1 demikian. Allah mengingat Nuh, segala binatang liar dan segala ternak yang bersama dia dalam bahtera itu. Lalu Allah membuat angin bertiup di atas bumi sehingga air surut. Nah rekan muda yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah dengar soal teori psikologi Abraham Maslow. Dalam Maslow's Hierarchy of Needs itu disebutkan bahwa salah satu yang dibutuhkan oleh manusia adalah belongingness, atau kebutuhan untuk dicintai dan dikasih, kebutuhan untuk dimiliki dan memiliki di dalam kehidupan keseharian. Nah, terpenuhinya kebutuhan untuk diingat dan dicintai itu akan membuat seseorang merasa berharga, merasa bahagia, merasa sukacita. Tapi sebaliknya, ketika itu tidak dapat dipenuhi dalam kehidupan mereka, maka seseorang akan merasa kecewa, kesepian, terisolasi, bahkan juga bisa merasakan depresi. Nah, rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan tadi kita melihat betapa bahagianya Nuh. Ketika ia bukan cuma diingat oleh manusia, tapi ternyata Allah mengingat dia dan dikasihi oleh Allah. Dalam Kejadian pasal 8 di sana dibuka dengan kalimat Allah mengingat Nuh. Sebab situasi yang dihadapi Nuh tidaklah mudah. Kita sama-sama tahu bahwa dalam kisah Nuh sebelumnya terjadi banjir dan hujan yang turun tiada henti selama 40 hari dan 40 malam. Air menggenang di seluruh bumi selama 150 hari. Dan selama kurang lebih 1 tahun 10 hari, Nuh dan keluarga tidak bisa menjumpai daratan. Mereka tinggal di dalam bahtera itu dan harus terus berusaha untuk bertahan hidup bersama dengan binatang liar dan binatang ternak yang menyertainya. Tahap demi tahap dijalani oleh Nuh bersama dengan Allah yang setia untuk menolong dan membimbingnya. Nah, rekan muda yang dikasihi Tuhan, kita juga berada di dalam dunia yang penuh dengan tantangan. Dunia yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan permasalahan. Terutama ketika kita menghadapi dunia yang makin hari makin individualistik dalam perjalanan hidup kita. Kayaknya kehidupan yang semakin individualistik itu membuat kita jadi makin merasa kesepian dalam hari-hari kita. Tapi jangan takut, Allah senantiasa mengingat dan mengasihi kita. Sama seperti Allah mengingat dan mengasihi Nuh, Ia juga mengasihi dan mengingat kita di dalam kehidupan kita. Dan oleh karena itu, rekan muda yang dikasihi Tuhan, mari kita juga menyalurkan cinta kasih Tuhan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada komunitas kita, kepada orang yang juga kita kasihi. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa di tengah dunia yang makin individualistik ini, di mana manusia makin merasa kesepian dan ditinggalkan, Engkau tetap berkenan untuk mengingat setiap kami. Biarlah Tuhan, kesadaran bahwa Engkau mengasihi kami, itulah yang menguatkan kami dan memampukan kami untuk terus melangkah bersama dengan penyertaan Tuhan. Bahkan Tuhan, mampukanlah kami juga untuk membagikan cinta kasih itu pada orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga mereka tak merasa kesepian pun ditinggalkan, sehingga melalui kami cinta kasih Tuhan terpancar dan makin jadi berkat di tengah dunia. Sertailah kami Tuhan, tuntunlah kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa lagi di Youth for Christ edisi mendatang. Jangan lupa like and subscribe-nya.